mempersembahkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Romo Prabu, tidak ada wanita yang akan kucintai dan kunikahi selain Dewi Anggraini. Dia menolak putriku Dewi Sekartaji. Tahukah kalian apa hukuman bagi orang yang telah mengingkari janjinya? Siapkan prajurit, kerahkan pasukan, serbu Jenggala, luluh lantakan kerajaan Jenggala. Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Naskah diolah dan ditulis oleh C. Isprionoka. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Dalam episode kedua ini dengan judul Halilintar di Tengah Istana. Pada seri yang ke-55 ini didukung oleh para pelaku Tato Sudiarto sebagai Pangeran Brajanata, Teti sebagai tukang warung, Yani sebagai Bagus Agung Prawiro, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Inikah desa Kamal Pandak? Desa di mana dulu Empu Barada tersangkut jubahnya pada sebuah pohon asam yang tinggi. Kemudian mengutuk pohon asam itu agar tumbuh pendek terus. Di desa ini pula lah Empu Barada menghentikan pekerjaannya, membagi kerajaan menjadi Jenggala dan Kediri semasa pemerintahan Sri Maharaja Erlangga. Pasukan berkuda Jenggala dan Kediri berkuda beriringan. Tidak ada rasa permusuhan di antara mereka. Tidak ada wajah ketegangan di antara mereka. Terus terang baru kali ini aku menyaksikan pemandangan penuh persaudaraan itu. Iya, sebagaimana warga desa Kamal Pandak ini. Tidak ada sedikit pun rasa permusuhan atau wajah tegang. Semua bekerja dengan tenang dan damai. Berarti rasa persaudaraan telah ada di antara mereka. Lalu buat apa lagi Romo Prabu menitahkan aku membunuh dan menyingkirkan Anggraini? Bukankah tali persaudaraan antara Jenggala dan Kediri sudah tercipta tanpa melalui perjodohan darah biru?
Pangeran Brajanata melangkah gontai, perlahan menyusuri jalanan desa Kamal Pandak. Ia kagum melihat apa yang terpampang di depan matanya. Masyarakatnya yang hidup tenang, aman dan damai. Kekagumannya bertambah dengan adanya pasukan berkuda gabungan melintasi tempatnya berdiri. Brajanata terlongong kagum. Sesaat lamanya ia tersadar untuk kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Di sepanjang jalan desa yang teduh ditumbuhi pohon-pohon berbuah lebat, sawah dengan padinya yang mulai menguning. Desa harapan kita. Demikian gumam sang pangeran. Brajanata melanjutkan langkahnya yang gontai. Pada sebuah persimpangan jalan raya desa, dijumpainya ada sebuah warung nasi. Perutnya memang sudah beberapa hari tidak kemasukan nasi. Ia pun melangkah memasuki kedai itu. Silakan Tuan. Mau makan apa Tuan? Pepes ikan mas dengan lalapan dan sambal, sayur bening atau... Pepes ikan mas, lalap dan sambal. Oh, baik. Mohon tunggu sebentar ya. Kedai ini sederhana. Tidak besar, juga tidak kecil. Tapi makanan yang disediakan cukup lengkap. Tuan, tampaknya Tuan bukan berasal dari desa ini. Iya, benar. Saya pendatang. Iya, saya bisa lihat itu dari sikap Tuan dan cara Tuan berbicara. Tuan seorang ningrat? Tidak. Bukan. Saya berasal dari kalangan biasa. Pakaian yang saya kenakan ini pun berasal dari pemberian. Tuan hendak kemana dan dari mana, Tuan? Saya tidak berasal dari mana-mana. Barangkali pengembara. Iya, tepatnya begitu. Tetapi biar bagaimanapun, seorang pengembara tentu mempunyai tempat asal atau tempat tinggal. Saya tidak. Karena dari mana asal saya dan kemana tujuan saya tidak pernah tahu. Nah, jika saya saja tidak tahu dari mana dan mau kemana, mengapa justru Bapak mempersoalkannya? Maaf, kalau begitu maaf. Tuan, ini pesanan Tuan. Nasi liwet hangat, pepes ikan mas, dan... Lalapan berikut sambalnya. Ya, betul Tuan, betul. Dijamin Tuan akan datang kembali ke kedai kami. Karena di sini terkenal dengan nasi liwetnya. Iya, mudah-mudahan. Minumnya apa Tuan? Tuak legen. Baik, mohon ditunggu, kami siapkan. Mari Pak, makan. Iya, silakan. Saya sudah, baru saja. Tanpa banyak basa-basi lagi, Brajanata langsung menyantap hidangan yang tersedia. Sudah agak lama memang Brajanata tidak lagi menyantap nasi liwet, berikut lauk pauk dan lalap sambalnya. Pembeli yang tadi menegurnya hanya memperhatikan Brajanata melahap dengan begitu rakusnya. Selang beberapa lama kemudian, selesailah sudah Brajanata menyikat habis santapannya.
Sepertinya desa ini tenang, damai, dan tentram. Iya, betul apa yang Tuan katakan. Desa ini nyaris tidak terpengaruh sama sekali dengan ontrang-ontrang perang saudara seperti yang digembar-gemborkan tempo hari. Apakah tidak ada bentrokan kecil? Pertentangan kecil di antara para prajurit penjaga perbatasan? Sama sekali tidak ada. Bahkan pada saat tertentu, mereka malah saling senda-gurau satu sama lain. Ya, mereka sadar bahwa yang membuat lain adalah pakaian keprajuritan. Tetapi sesungguhnya mereka adalah sama, bersaudara. Begitu juga penduduknya. Mereka sadar bahwa sesungguhnya mereka satu. Sebab itulah penduduk desa sebelah sering datang berkunjung kemari untuk berbelanja, mengunjungi saudara, dan lain sebagainya. Ya, warga dusun Kamal Pandak ini pun tak jarang datang ke desa tetangga sebelah sana. Bagus. Bagus sekali. Padahal semula dari pihak dua kerajaan baru akan mengikat kembali persaudaraan dengan perjodohan antara Pangeran Panji dengan Putri Sekartaji. Dengan atau tanpa perjodohan, kami semua sadar bahwa kita adalah sesaudara. Iya, benar. Kita adalah setanah dan seair. Ya. Yang membedakan hanyalah para penguasanya. Tepat sekali, Tuan. Pihak penguasa biasanya saling cakar satu sama lain. Padahal penduduknya hampir tak peduli dengan semua itu. Bagus. Bagus itu. Sangat terpuji. Oh ya, Pak. Hari semakin siang. Sebentar lagi tentu senja datang. Ya. Saya tidak mau kemalaman di jalan. Saya permisi dulu. Jika Tuan takut kemalaman di jalan, mampir saja di rumah saya, Tuan. Ada satu bilik kosong yang bisa Tuan gunakan untuk bermalam. Terima kasih atas uluran tangan Bapak. Bu, berapa semuanya? Pepes ikan mas, nasi liwet, dan... Iya, sebentar Tuan. Terima kasih atas tumpangannya untuk malam ini. Besok pagi saya akan melanjutkan perjalanan. Loh, tidak usah terburu-buru. Saya hidup sendiri di tempat ini. Oh ya, Pak. Desa ini apa namanya? Palungan. Desa Palungan. Iya. Ada apa tuh? Tidak. Saya hanya teringat. Dahulu Empu Barada meletakkan kendinya di desa Palungan pada saat jubahnya tersangkut pohon asam tinggi di desa Kamal Pandak. Ya, saya pun tahu itu. Dan sebelum menurunkan kutuknya pada pohon asam tinggi agar seterusnya tumbuh pendek, Empu Barada meletakkan kendinya di desa Palungan ini. Oh, ternyata Bapak tahu juga kisah itu. Ya, hanya tahu saja, tidak mendalami betul. Kalau begitu, boleh saya tahu nama Bapak? Saya Bagus Agung Prawiro. Bagus Agung Prawiro. Dulunya saya pernah mengabdi sebagai pimpinan Regu Laskar Pedang di Kerajaan Kediri. Tetapi kini mengundurkan diri dan dia menetap sendiri di gubuk kecil ini. Lalu mengapa Bapak mengundurkan diri? Ternyata prajurit bukanlah panggilan jiwa saya, hidup saya. Kenapa bisa begitu, Pak? Ya, saya paling tidak suka kekerasan, tidak suka bau anyir darah, dan membenci pembunuhan. Lalu apa yang Bapak kerjakan sekarang?
Bertani. Meski kecil-kecilan, saya punya tanah yang saya beli dengan hasil tabungan saya selama bekerja sebagai prajurit. Begitu. Lalu mengapa Bapak memilih hidup sendiri, tidak menikah? Menurut saya, tidak mudah bagi seseorang untuk memasuki hidup pernikahan. Tidak mudah. Mengapa, Pak? Dulu, karena saya seorang prajurit, saya tidak mau istri saya menjadi janda karena saya gugur di medan perang. Lalu sekarang? Ya, sekarang saya mulai ragu. Apakah cinta itu sesungguhnya? Apakah pesona tubuh, daya pikat wajah, kesantunan berkata-kata, atau apa? Saya pun mulai meragukan kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Kelengkapan harta benda, banyaknya uang, kesederhanaan, atau apa? Kemudian kebahagiaan. Apakah kebahagiaan itu? Hidup menderita, hidup kaya raya, hidup yang serba pas-pasan, atau apa? Iya, saya mengerti. Keraguan Bapak adalah mempertanyakan tentang cinta, kesetiaan, dan kebahagiaan. Tetapi percayalah, Pak, tanpa cinta, hidup kita akan menjadi kering, hampa, tanpa tujuan. Sedang kesetiaan itu sendiri sangat dibutuhkan agar langkah kita senantiasa lurus ke depan dalam menjalani kehidupan. Dan kebahagiaan adalah sesuatu yang paling hakiki pada setiap orang. Maaf, saya masih kurang jelas. Tentu saja Bapak kurang jelas, karena Bapak belum berani memulainya. Belum berani memulai? Iya. Bagai seorang prajurit yang kalah sebelum berperang. Bagai seorang juara yang menang sebelum bertanding. Mungkinkah seorang prajurit menyatakan kalah, padahal dirinya belum maju berperang? Mungkinkah seseorang menyatakan juara, padahal pertandingan belum lagi dimulai? Iya. Saya menangkap maksudnya, bahwa kita harus berani maju untuk berjuang. Dan kalah menangnya ditentukan pada perjuangan itu sendiri. Benar, Pak. Ya. Di dalam perjuangan itulah terletak nilai-nilai hidup kita. Jika ingin menang dan jadi juara, kita harus bersiap diri. Dan persiapan diri terletak pada bagaimana kita mengatur strategi dan taktik, kemampuan diri, kegigihan dan keuletan, serta daya tahan yang tinggi menghadapi serangan-serangan gencar dari apa yang disebut cobaan. Iya. Saya mulai mengerti. Pak, besok pagi-pagi sekali saya akan melanjutkan perjalanan. Saya butuh 1 ekor kuda. Berapapun harganya akan saya bayar. Ya, akan saya usahakan, Tuan. Kalau tak salah, tetangga di sebelah memiliki 2 ekor kuda. Ya, mudah-mudahan salah satunya dijual. Oh ya, kemana lagi tujuan Tuan? Istana Jenggala. Istana Jenggala? Iya. Sebenarnya siapakah Tuan? Brajanata, putra mahkota Jenggala. Bagus Agung Prawiro, seorang mantan pimpinan Laskar Pedang Kediri itu, tertegun dengan mulut ternganga. Rupanya orang yang ditemui dan dikenalnya di warung nasi itu adalah seorang pangeran, putra mahkota. Mengapa, Paman? Boleh bukan saya memanggil Bapak dengan sebutan Paman? Iya. Boleh. Silakan saja, Tuanku Pangeran. Silakan. Hari sudah larut malam, Paman. Iya, Tuanku Pangeran. Silakan beristirahat. Maaf, Gusti Pangeran. Biliknya barangkali terlalu kotor. Jarang dibersihkan. Tidak mengapa. Untuk malam ini saja.
Rupanya Gusti Pangeran belum terbangun dari tidurnya. Semalam ngobrolnya memang terlalu larut hingga istirahat malamnya terganggu. Aku benar-benar tidak menduga kalau orang yang kukenal di kedai nasi adalah seorang pangeran. Aku jadi malu menawarkan penginapan di rumah. Kamar kotor, sumpah, ditawarkan pada seorang putra mahkota. Paman Bagus Prawiro. Oh, Gusti Pangeran. Selamat pagi, Gusti. Maaf, Paman. Saya agak kesiangan bangunnya. Tidak mengapa, Gusti Pangeran. Iya. 2 ekor kuda yang bagus-bagus. Ya. Kulitnya berwarna coklat. Kaki-kakinya kekar dan tegap. Lehernya tampak kokoh. Ini kuda bagus, Paman. Iya, Gusti. Tetangga hamba mengatakan, silakan pilih dari kedua ekor kuda ini. Sebetulnya dia sayang untuk melepas kuda-kuda miliknya. Tetapi begitu tahu bahwa pangeran yang membutuhkannya, dia tak segan-segan memberikan untuk pangeran. Tetap akan saya bayar sesuai permintaannya. Ini kuda bagus, Paman. Kuda mahal. Larinya bisa cepat dan tenaganya pun kuat luar biasa. Jarang ada kuda prajurit semacam ini, kecuali para panglimanya. Oh iya, dia merawatnya sejak kecil, pangeran. Baiklah, saya beli dua-duanya. Dua-duanya? Iya, satu untuk saya, satu lagi untuk Paman. Untuk hamba? Iya, saya butuh pendamping selama perjalanan saya, Paman. Terus terang, saya takut tersesat. Hamba sudah menggantungkan pedang sejak beberapa waktu silam, Tuan. Mana mungkin hamba pantas mengawal perjalanan tuanku, Pangeran. Ampun, Pangeran. Saya hanya butuh pendamping, Paman. Paman dengar ucapan saya? Iya. Bukan pengawalan yang saya perlukan, tetapi pendamping penunjuk jalan. Apakah untuk mendampingi perjalanan saya dibutuhkan pedang? Paman bisa lihat sendiri. Adakah senjata yang menempel di tubuh saya? Pisau, pedang, tombak pendek, anak panah? Tidak ada, bukan? Iya. Nah, saya juga paling tidak suka kekerasan, pembunuhan, penganiayaan, atau perampasan hak-hak orang lain. Apalagi merampas nyawa orang lain demi kepentingan golongan ataupun diri sendiri. Sungguh, hamba tidak mengira bisa bertemu pangeran yang justru sependapat dan sepaham dengan hamba. Jika setiap pangeran atau raja suka perang, kekerasan, pembantaian, lalu kapan akan ada perdamaian dan persaudaraan di antara umat manusia? Hamba, Gusti Pangeran, hamba pun sependapat. Perselisihan, pertengkaran, dan perbedaan pendapat tidak harus dan selalu diselesaikan dengan senjata. Ada cara lain yang lebih bijaksana dan manusiawi untuk menyelesaikannya, yaitu pendekatan perundingan. Di dalam pendekatan untuk berunding pun dibutuhkan keberanian yang luar biasa, yakni berani mengakui kekurangan dan kesalahan. Ini yang tidak terdapat dan jarang dimiliki oleh para petinggi atau pejabat atau pemimpin, Paman. Hamba, Gusti Pangeran, karena setiap petinggi biasanya
tidak mampu menguasai diri, terutama bila merasa dirinya tersinggung. Nah, Paman, sebab itulah, dan Paman saya angkat menjadi penasihat istana. Oh, Hendaknya kita saling menegur dan jangan sungkan-sungkan mengatakan salah, jika itu memang salah. oh, hamba Gusti Pangeran. Tetapi, apakah Tuanku Pangeran tidak salah jika memilih hamba sebagai penasehat? Tetapi saya yakin Paman akan mampu untuk mengemban tugas itu. Oh, puji syukur kehadapan Yang Maha Agung. Semoga demikianlah kehendaknya. Terima kasih Gusti Pangeran. Baiklah, Paman. Kita sudah terlalu lama berbincang-bincang di sini. Ini, beberapa kepeng uang mas. Berikanlah pada pemilik kuda ini. Oh, hamba Pangeran, segera hamba sampaikan. Setelah itu kita segera berangkat. Mumpung hari belum terlalu siang. Hamba Gusti Pangeran. Pagi menjelang siang itu, tampak dua ekor kuda berlari berdampingan menuju arah istana Jenggala. Keduanya memang bukan orang biasa. Mereka adalah pangeran dan mantan pimpinan prajurit Laskar Pedang. Lari kuda keduanya seperti saling berlomba, menaiki dataran tinggi, menuruni lembah, turun ceruk tebing, dan meliuk-liuk menapaki jalan setapak pegunungan. Berhenti dulu, Pangeran. Ada apa, Paman? Sebaiknya kita turun dari kuda dan sembunyi di semak-semak itu, Pangeran. Sembunyikan juga kuda-kuda kita. Baiklah, mari kita turun dari kuda. Oh, mari Gusti Pangeran. Kita tuntun kuda-kuda ini ke semak-semak itu. Iya, mari Paman. Sebenarnya, apa yang Paman rasakan dan lihat? Nanti pun Pangeran akan tahu. Apakah ada kawanan begal, rampok, pemberontak atau perusuh yang mencegat kita, Paman? Sebentar lagi, mereka akan melewati jalan setapak ini, Pangeran. Lebih baik kita menyingkir dari jalan ini sambil mengintai siapa kira-kira mereka. Begitu. Baiklah, mari sembunyi. Sudah sampai di mana kita sekarang? Sebentar lagi, kita akan sampai di desa Japan. Dari sana kita akan mencapai Sungai Polang. Apakah di sana tujuan kita, Gusti Pangeran? Tujuan kita adalah hutan Kuala Kamal. Sebelum mencapai hutan itu, kita harus memasuki desa Kamal Pandak. Apakah kita akan berhenti istirahat di hutan ini, Kang Mas? Hari masih cukup siang. Kita lanjutkan saja. Nanti bila hari menjelang senja, barulah kita istirahat. Kawan-kawan, jangan turun dari kuda. Kita masih akan terus berjalan sampai hari menjelang senja. Jangan lepas kewaspadaan. Tetap awasi lingkungan sekeliling.
Gusti Pangeran, para pengiring Gusti Pangeran yang masih setia tetap mampu melanjutkan perjalanan. Bagus. Mari kita lanjutkan. Kawan-kawan, kita lanjutkan perjalanan. Dimas Panji, Dimas Dewi Uningan, dan Prasanta hendak ke desa Kamal Pandak, lalu ke hutan Kuala Kamal. Mungkinkah mereka telah tahu Dewi Anggraini sudah tiada lagi? Mereka pun mengajak serta beberapa pengiringnya yang setia. Oh, Dimas Panji, maafkan aku. Seharusnya hal itu tidak kulakukan. Oh, begitu besar dosaku pada Panji dan Anggraini. Laki-laki macam apa aku ini? Pangeran, Gusti Pangeran. Mengapa Pangeran? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Barangkali Pangeran tahu siapa mereka tadi. Entahlah, saya tidak tahu. Tapi mereka menyebut-nyebut nama Pangeran Panji, Desa Kamal Pandak, dan hutan Kuala Kamal. Entahlah, apa maksud mereka sebenarnya. Mari Paman, kita lanjutkan perjalanan. Raja Nata terlongong. Ternyata rombongan berkuda itu adalah adik-adiknya, Panji dan Dewi Unengan, diiringi Prasanta dan para pengikut setianya. Sampaikah Panji di hutan Kuala Kamal dan sampai pulakah Raja Nata ke istana? Silakan mengikuti pada seri berikutnya. Sampai jumpa. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Sampai jumpa pada seri berikutnya.